Kan apabila terjadi kecelakaan, kan selama ini kalau kecelakaan orang bingung, ini kita bawa, nanti siapa yang bertanggung jawab di rumah sakitnya? Nah, itu tuh yang sering bikin, aduh, pusing kayaknya tuh. Nah, sekarang Jasa Raja sudah MOU, silakan korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Kalau ada rumah sakit yang sudah MOU dengan kita, itu pihak rumah sakit wajib untuk mengurus biaya pengobatannya. Catat tuh. Tapi dengan catatan, pihak keluarga wajib juga melapor ke pihak unit laka. Oh, selamat pagi, sahabat tribunnews.depok.com. Tribuners, di program Depok hari ini kita sekarang kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya pastinya. Untuk lebih lanjut kita tanya apa aja sih peran-peran Jasa Raharja. Kita sebelumnya kenalan dulu ya, katanya nggak kenal maka tak sayang. Iya. Ya, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa sih? Izin memperkenalkan diri, nama saya Indrawan Aiprosidi Esa. Saya sebagai penanggung jawab Jasa Raharja Samsat Kota Depok. Kota Depok ya. Siap. Pak, ini kalau kita sekarang ini kan bisa dilihat nih lagi operasi gabungan. Betul. Taat pajak kendaraan. Betul. Nah, kalau dari Jasa Raharja sendiri, masyarakat itu seperti apa sih keuntungannya misalkan dengan membayar pajak? Siap. Siap, izin. Sebenarnya kalau setiap masyarakat ke Samsat itu bukan berarti hanya bayar pajak aja. Karena di dalamnya boleh dilihat itu ada SWDKLJ. SWDKLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oh. Itu adalah domain dari PT Jasa Raharja. Adapun fungsi dari pembayaran pajak otomatis bayar SW itu untuk apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjamin itu maka di-cover oleh Jasa Raharja. Oh, gitu. Itu yang fungsi yang mempengaruhi ya, maksudnya Betul. pembayaran pajak itu sendiri. Jadi mereka yang bayar pajak juga punya perlindungan dari Betul. sisi kecelakaan, Betul. amit-amit cabang bayi sih, nggak ada yang mau gitu kan. Tapi kan yang namanya peristiwa atau musibah kan kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul. Nah, ini kalau kayak gini berarti ada efek atau dampaknya nggak sih Pak kalau misalkan bagi para wajib pajak yang telat atau nunggak bayar pajaknya, gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya kalau dia bayar pajak, otomatis kan bayar SWDKLJ. Balik lagi Mbak, kita kan hidup nih ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jangan hanya ingin meminta haknya saja, tetapi kewajibannya tidak terpenuhi. Nah, Karena kita sudah di dalam aturan sesuai peraturan presiden, Perpres itu kan ada 3 instansi itu, maka masyarakat bayar pajak dan pasti bayar SW. oke. Apabila terjadi kecelakaan, maka kita dari Jasa Raharja wajib memberikan santunan atau perlindungan kepada korban kecelakaan. Oke. Tapi perlu diketahui, sampai sekarang tidak semua kecelakaan di-cover oleh Jasa Raharja. Misalkan, ada yang namanya kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu bawa kendaraan nabrak bes jalan, nabrak pohon, itu tidak tercover oleh Jasa Raharja. Tapi apabila dia tabrak lari, kesenggol kendaraan, karena intinya adalah ketabrakan 2 kendaraan atau lebih. Oh, yang melibatkan orang lain? Melibatkan orang lain. Nah, lain. misalkan perlu dipahami juga, bayar SW itu bukan untuk ke pribadinya, melainkan untuk kepentingan pihak ketiga. Misalkan kita bawa kendaraan nabrak pejalan kaki. Nah, pejalan kakinya itu yang di-cover oleh Jasa Raharja. Oke, berarti si pengendara ini walaupun dia nabrak tapi dia juga bisa minta perlindungan dari Jasa Raharja. Kalau dia 2 kendaraan, Kalau 2 kendaraan ya. motor dengan motor, motor dengan mobil. Tapi kalau dia nabrak pejalan kaki, yang kita berikan adalah pejalan kakinya. Oh, gitu. Dan perlu diketahui juga, sekarang di Samsat Depok sudah ada MOU dengan rumah sakit. Oke. Itu gunanya, misalkan apabila terjadi kecelakaan, kan selama ini kalau kecelakaan orang bingung, ini kita bawa, nanti siapa yang bertanggung jawab di rumah sakitnya? Nah, itu tuh yang sering bikin, aduh, pusing kayaknya tuh. Nah, sekarang Jasa Raharja sudah MOU, silakan korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Kalau ada rumah sakit yang sudah MOU dengan kita, itu pihak rumah sakit wajib untuk mengurus biaya pengobatannya. Catat tuh. Tapi dengan catatan, pihak keluarga wajib juga melapor ke pihak unit laka. Oh, oke. Ada laporan bahwa Ada laporan polisi. kejadian ya. Karena memang sampai sekarang patokan kita dasar pertama adalah laporan polisi. Laporan polisi. Setelah ada laporan polisi bahwa nyatakan benar itu kecelakaan lalu lintas, pihak rumah sakit silakan ngurus semua. Nanti rumah sakit yang rimbes ke Jasa Raharja. Oh,
berarti semua yang ngurus tuh berarti korbannya itu tidak perlu pusing lagi Udah ya? pusing lagi. Nanti Berarti kan kita udah ngeling ya semuanya. Nanti korban lapor, pihak korban atau keluarganya, sila lapor dulu ke unit laka. LP sudah terbit, pihak rumah sakit sudah mengetahui, dia konfirmasi balik ke jasa raja. Nanti jasa raja memberikan namanya surat jaminan. Oke. Nah, kita petugas jasa di Samsat itu jemput bola ke rumah sakit. Jemput bola ke rumah. Nah, nanti mungkin dari pihak korban hanya ada tanda tangan atau form jasa raja memberikan kuasa kepada pihak rumah sakit bahwa untuk proses santunannya diserahkan ke pihak rumah sakit. Nanti rumah sakit yang klaim ke kita. Nah, itu mereka yang di cover itu mereka yang kecelakaan apa aja atau siapa aja, Pak? Si korban ini? Korban ini siapapun pengendara kendaraan itu tercover, bukan berarti misalkan saya punya motor nama Indra. Pada saat ini motor saya dibawa sama si Amir, itu bukan berarti Amir nggak tercover. Tercover juga si Amir. Oh. Karena nempelnya adalah nomor polisinya. Nah, ini berarti nggak harus punya motor sendiri terus yang Bukan. pakai sendiri terus tabrakan sendiri. Enggak. Siapapun yang Siapapun dengan motor pemakai itu sejauh dia terjamin tercover. karena yang dibayarkan adalah pajak kendaraannya. Pajak kendaraan SP-nya. Nah, itu berarti misalkan ada misalkan ya si A nih yang kecelakaan terus motornya si B. Berarti si A ini udah nggak pusing lagi tuh Pak ya Nggak. mikirin biaya rumah sakit Nggak. ya? Enggak ya. Tapi- itu tapi apa tuh Pak? Tapi ya tolong dipastikan pajak dan SP-nya terbayar. Itu intinya. Makanya nih Tribuners Karena harus perlu diketahui juga Mbak, uang yang kita kumpulkan dari Samsat itu adalah untuk pembayaran korban kecelakaan. Dan jasa raja itu pembayarannya bukan per lokasi. Misalkan kecelakaan di Bekasi atau di Bogor, korbannya domisili di Depok. Itu berkas dilemparkan ke Depok. Oh, Nanti perwakilan Bogor yang membayarnya. gitu. Tapi laporan awalnya dari tempat kejadian, dari Polres Bogor, dari jasa raja, misalkan dari Bekasi lah ya. Kecelakaan di Bekasi, perwakilan jasa raja di Bekasi itu membuat surat dilimpahkan ke domisilinya. Oh, tapi itu yang ngurus si korban. Si korban hanya lapor aja, Cuma laporan lapor aja ke Polres kejadian, lapor ke jasa raja, silakan pulang. Nanti berkas secara otomatis dilemparkan oleh ke tempat tapi tujuan. tetap laporannya itu ke jasa raharja yang di Tempat lokasi silakan. TKP Iya. ya? Nah, di lokasi tempat kejadian perkara atau Tapi nanti ya selanjutnya biar jasa raja yang bekerja. Nah, udah tenang aja, udah sakit kan, aduh udah pusing dah, amit-amit cabang bayi lah pokoknya ya. Betul. Nah, Pak, kalau misalkan nih dia, nih tadi kalau kita perhatikan kan banyak beberapa mungkin yang telat atau nunggak kan pajaknya bertahun-tahun mati nih. Itu seperti apa Pak? Masih tetap bisa tercover? Ini tuh kayak biar diperjelas nih, biar orang tahu, biar nggak usah nunggak lagi. Nah, kalau yang memang kecelakaan seperti itu kan intinya kecelakaan siapa yang mau Mbak? Ya Allah. Silakan aja, tapi mungkin nanti kita menghimbau kepada keluarganya, balik lagi, ada hak dan kewajibannya. Nah, apa? Silakan kita proses berkasnya, tapi ya seyogianya, tolong diperpanjang dulu pajak dan SW-nya. Oh, itu limit atau batas waktunya tuh sampai kapan Pak? Untuk Kalau- dia bayar lunas itu pada saat dia udah kecelakaan misalkan? Kalau limit bayar mungkin nggak ada waktunya Pak, secepatnya aja. Oh, secepatnya Tapi aja. untuk proses kadaluarsa jasa raja itu prosesnya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dari pas kejadian. kecelakaannya. Tapi biasanya kalau khusus meninggal dunia, biasanya kita jasa raja jemput bola. Oh, gitu. Datang ke rumah ahli waris korban. Itu berapa sih Pak yang di cover kalau boleh tahu? Kalau untuk Kecelakaan atau untuk di rumah sakit lah? siap, kalau untuk korban meninggal dunia sekarang 50 juta. 50 juta. Kalau untuk cacat tetap maksimal itu 25 juta. 25 juta. Luka-luka 20 juta. 20 juta. Ya, tapi luka-luka itu misalkan dia budgetnya habisnya 10 juta, ya yang kita ganti 10 juta. Oh, itu yang biaya rumah sakit ya? Biaya rumah sakit. Reimburse-nya itu ya? Ya. Tapi pagunya itu 20 juta. 20 juta. Kalau dia mentok misalkan habisnya 25 juta, kita membayar 20 juta. Oh, sisanya dari Sisanya silakan ke 10. BPJS yang lainnya, karena ada jaminan yang lainnya. Ya, Tapi ya. jasanya sesuai platnya, dan perlu diketahui juga, khusus untuk korban kecelakaan lalu lintas itu pihak pertama jasa raja. Kalau ada kelebihan, baru bisa lempar ke BPJS, yang lainnya. Bisa itu tapi ya? Kalau dia ikut program BPJS, Program BPJS bisa kenapa ya? enggak kan mudah dia nabung jatuhnya kan. Nanti tapi tetap patokannya dari surat jasa raja. Oh, Nanti jasa melakukan surat, silakan langsung ke
lanjutkan ke pihak BPJS. Nah, ini prosedurnya ribet nggak sih Pak? Misalkan di laporan polisi dulu, lebih seperti apa sih Pak? Intinya dikata ribet sih enggak Mbak, kan sekarang zaman udah canggih. Bisa digital? Nah, bisa digital. Sebenarnya kalau memang itu dia cukup lapor polisi, datang ke Samsat terdekat. Karena di setiap Samsat pasti ada petugas jasa rajanya. Oke. Yang penting, apalagi kalau kita sudah tahu dari rumah sakit, itu biasanya kan ada nomor telepon. Itu biasanya kita nelpon ke Rumah sakit itu? korbannya. Oh, korban. Kalau rumah sakit otomatis, karena rumah sakit biasa laporan ada korban laka. Nah, dia petugas jasa raja langsung memberikan surat jaminan untuk mengeksekusi itu. Nah, karena ada tuh Mbak, nama, alamat, nomor telepon. Biasanya yang udah biasanya kita ketemu di rumah sakit. Kalau untuk luka-luka ya. Tapi kalau untuk meninggal dunia, LP kan otomatis ada nomor teleponnya. Ya. Dan kita langsung wajib hukumnya untuk jemput bola. Jemput bola ya. Untuk kelengkapan persyaratannya. Nah, ini kan kalau kita tadi bicara kan hanya satu orang atau si pribadi tertentu. Betul. Kalau misalkan yang kecelakaan satu motor tapi 2 orang atau satu mobil misalkan ada 5 orang, Ya. itu seperti apa tuh Pak? Yang ada di mobil itu semuanya tercover oleh jasa raja. Wah. Ya kita sih amit-amit, pokoknya nggak ada yang mau deh musibah, mau gimana pun tetap aja nggak mau. Tapi memberikan rasa aman ya ketika berkendara. Betul. Catatannya satu, bayar pajak. SWD, Iya, bayar dibayar. pajak dan SWD KLJ-nya Nah, otomatis. itu satu ini ya. Sepaket Mbak. Sepaket ya. Karena kita di Samsat sesuai peraturan presiden, itu Samsat itu ada Bapenda, polisi, jasa raja. Pajak, silakan pajak, otomatis bayar pajak pasti bayar Langsung SWD-nya. ya. Otomatis ada di dalam notis pajaknya itu. Karena kan mau sekalian ya kalau kita mau perjalanan jauh celaka siapa yang tahu Mbak. Iya. Tapi karena kalau ada kecelakaan ya disitulah jasa raja hadirnya. Berarti nggak cuman kalau selama ini kan kita taunya biasanya nih kecelakaan kayak pesawat didatengin, maksudnya ada jasa harja di situ. Tapi ternyata juga dari yang motor pun juga sama Iya, ya, yang mobil juga sama ya. Sama. Berarti nggak cuman pesawat tuh, biasanya kan memang kalau pemberitaan tuh, kalau kecelakaan pesawat ada jasa harja. Ini, udah pokoknya intinya satu, bayar pajak jangan Telat. gitu. Nah, kalau bisa bicara lagi Pak, kalau misalkan ini ada batasan umur nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dari 0, misalnya umur bayi 1 hari itu atau Nggak baru ada. lahir? Ada. Yang paling sampai Dapat juga semua. nggak ada? Dapat semua. Dapat semua? Dapat semua. Ada syarat atau persyaratan khusus nggak sih Pak? Persyaratan khusus biasanya hanya persyaratan formatif aja Mbak. Misalkan kalau yang meninggalnya istrinya, itu kan ada siapa sih yang menjadi ahli waris? Oh, oke. Ahli waris janda atau dudanya yang sah. Orang tuanya yang sah dan anaknya yang sah. Misalkan kejadiannya istrinya meninggal, suaminya yang dapat. Oh, ya. Nah, untuk tahu kita suaminya, biasanya itu ada buku nikah. Nah, itu yang kita pegang itu, patokan dari situ aja. Kalau dia masih di bawah umur, biasanya ada akte kelahiran. Akte kelahiran disebutkan anak dari. Maksudnya jangan sampai kita salah dalam memberi santunan. Ya. Gitu aja sih, Mbak. Itu artinya berarti prosedur administrasi juga yang harus disiapkan sama si ahli waris juga Iya. harus detail ya, Harus mulai detail. dari buku nikah dan segala macam, Betul. akte juga Betul. ya, kakak Kakak pasti lampiran. lampirannya. Nah berarti kalau misalkan si anak yang ahli warisnya orang tuanya. Orang tuanya, Oke. Kalau mereka yang jomblo siapa ahli waris ya Pak? orang tuanya. Pacarnya enggak? Oh, pacarnya nggak? Aduh. Sabar ya. Gitu, oke Tribuners. Itu berarti detail banget ya, begitu pentingnya sebuah pajak kendaraan yang nggak Betul. cuman sekedar, selama ini kan kita tahu bahwa pajak itu cuman, bukan maksudnya pajak itu untuk pembangunan, infrastruktur segala Betul. macam, pendidikan, tapi juga untuk pribadi kita atau si pengendara atau pemilik kendaraan Betul. juga penting banget ya Betul. Pak ya, buat kenyamanan lah. Ya namanya resiko kalau udah keluar rumah Musibah. pasti ada aja. Musibah. Nah, Wah, musibah. ada selalu ada resiko-resiko yang ditanggul ya kalau Betul, misalnya kita betul. keluar rumah, apalagi di jalan raya, jalan Betul. umum. Nah, oke, Tribuners, mungkin sekian dari Ada pesan terakhir? Boleh? oke, Menyampaikan Pak. himbauan. Jangan pesan terakhir. Himbauan aja, himbauan. Sabar Pak, makanya sih buru-buru. Kita kasih waktu deh, jangan pesan terakhir. Monggo Pak. Bukan pesan terakhir ya, Mbak. Himbauan aja. Himbauan. Jadi himbauan kita dari jasa raja, siapa sih yang mau kecelakaan? Kita juga selalu berdoa tidak ada kecelakaan. Ya.
Tapi karena kita sebagai amanat undang-undang untuk mengcover setiap korban kecelakaan, itu menjadi tugas pokok kita. Himbauan kita dia saja, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Gitu ya Pak? Oke, Semangat tuh. Nggak semangat bayar pajak. semangat bayar pajak, Semangat datang ke bayar Samsat. pajak. Tapi kalau yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, udah mulai ada proses digital nggak sih Pak untuk mungkin dari Jasa Raja atau mungkin apa gitu yang memudahkan tidak harus on the spot gitu, maksudnya tidak harus datang? Ada, silakan aja buka website Jasa Raja untuk tahu lebih dalam www.jasaraja.co.id. Selain itu buka semua, nanti dilihat apapun itu. Kalau mungkin lebih jelas lagi, silakan datang ke Samsat dimanapun itu berada. Karena di Samsat itu pasti ada petugas Jasa Rajanya. Oke, itu buat mencari Detail informasi lebih dalam. Ya, Jadi kita kalau, zaman udah terbuka. ember. Silakan datang, kita kasih penjelasan sedemikian rupanya. Nah, berarti itu Tribuners nggak cuma langsung datang nih, kalau nggak ada waktu bisa manfaatkan smartphone. Udah, betul. Tinggal buka, klik sambil tiduran, oh gini-gini selesai gitu. Kalau nggak ada waktu atau nggak kalau mau penasaran bisa langsung datang ke Betul, ke masing-masing Samsat. kantor Samsat di Ya. daerah terdekatnya ya, Terdekatnya. wilayahnya Ya, ya. misalkan dia pada saat mau bayar pajak di daerah Depok, mau tanya lebih dalam, silakan hubungi petugas Jasa Raja. Dimanapun ya. Ngobrol-ngobrol silakan monggo. Boleh ya? Boleh. Oh, boleh dong. Siapa itu? Tribuners, sekian perbincangan kita pagi hari ini bersama Pak Indra ini yang jangan terakhir ya Pak ya. Nanti Siap, kita siap, ketemu siap, lagi ya. siap, siap. Insya Allah. Amin. Nah, oke, cukup sekian, terima kasih Tribuners. Sampai berjumpa lagi di program Depok hari ini bersama saya Vini Rizky Amelia. Kita ketemu lagi di liputan selanjutnya. Terima kasih Pak Indra. Siap, sama-sama.